Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi syara'al aqiqata lana wa ala lisanihil habibil karim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramun, para alimil ulama, para hujjaj wal asatizah, wabil khusus yang baru saja menyampaikan kalimatut tasyakkur, guru kita Al-Mukarram Pak Ustadz Agus Zailani SPDI beserta keluarga besar beliau, orang tua beliau, mertua beliau, dan seluruh keluarga besar beliau lain yang kita doakan beliau semua insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendamping setia DKM Masjid Jami Abu Bakar As-Siddiq Al-Mukarram Pak Ustadz Haji Burhanuddin, tidak lupa pimpinan kita, umara kita yang selalu hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Bapak Ketua RW 024, lengkap dengan seluruh bapak-bapak ketua-ketua RT yang selalu saya doakan, dan insya Allah jamaah doakan beliau semua insya Allah menjadi umara yang senantiasa istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, para guru, pecinta ilmu, keluarga besar kami, keluarga besar DKM Masjid Jami Abu Bakar As-Siddiq yang hari ini luar biasa banyak yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya bapak-bapak dan jamaah malam ini akan menambah keberkahan bagi guru kita dan keluarga besarnya. Wa insya Allah kehadiran Bapak
Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal. Jam tangan saya sudah menunjukkan jam 9:30 kurang 5 menit. Pada kesempatan malam ini berbagi waktu dengan tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada guru kita. Insya Allah sedikit sebagai tambahan kalimatut tasyakkur dalam rangka ngirangin guru kita, di mana kita diundang hari ini, malam ini, dalam rangka tasyakkur walimatul aqiqah putra kedua beliau. Alhamdulillah. Tadi pelan-pelan saya nanya, Pak. Saya bilang, Ustadz, anaknya umurnya udah berapa? Beliau jawab, kurang lebih sebulanan, guru. Berarti masih ada 10 hari buat beliau puasa ini. Ya Pak ya? Iya, berarti belum buka angkin ini ya. Jadi Indomie masih ada. Oh masih. Ya. Ditambahin lagi Om Adi. Oh ditambahin lagi. Ya. Kita hadir. Tadi saya sampaikan Pak Haji girangin guru. Kenapa? Inilah ihtiraman kita kepada guru. Siapapun beliau, hatta walaupun usianya lebih muda dari kita, tapi yang namanya guru tetap tua secara keilmuan. Unzur maqala. Nah, jadi lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong. Biar itu yang ngomong anak kecil Pak Haji, tapi kalau di dalamnya ada mutiara nasihat, ambil. Kita kan kadang-kadang begitu tuh. Kalau melihat seseorang, ngelihatnya bocah ingusan, bocah baru kemarin sore udah ngajarin gua, jangan begitu Pak. Ya, kita girang-girangin beliau sambil mendoakan keluarga besar beliau. Syukur, alhamdulillah, anggota keluarga beliau bertambah. Alhamdulillah. Ya Allah Pak, ini sesuatu yang luar biasa. Perjuangan guru kita buat putra putrinya luar biasa. Bagaimana Bapak, Pak RW semua memperjuangkan anak-anaknya. Nabi pernah ditanya itu oleh sahabat dari kaum Ansar, ya Rasulullah, ma haqqa ibni haza. Ya Rasulullah, Pak Haji ditanya, ya Rasul, ini bocah yang baru lahir, haknya apa dari saya? Apa kewajiban orang tua yang mesti ditunaikan kepada anaknya yang baru lahir, sebagaimana putra, sebagaimana anak-anak kita? Kata Nabi, 3 jawabannya. Yang paling penting, wad'auhu mutawadhi'an hasanah. Kata Nabi, kalau bisa tempatkan anak dalam segala hal lebih baik dari orang tuanya. Jadi nggak ada orang tua di dunia, hatta guru kita menginginkan anak-anaknya hidupnya melangsak, hidupnya tidak bahagia. Beliau rela hati bikin acara ini, syukur kepada Allah. 1, ingin ngangkat derajat anak kita. Makanya Pak, biarin kita tidak pernah menikmati apa yang kita miliki, biar anak aja dulu. Sama saya, Bapak, semua kan lagi pada berjuang. Oleh karena itu, pada guru kita Bang Jai, yang pertama, ini amanah yang luar biasa. Lagi
Ini secara bibit orang tuanya orang soleh Pak. Insya Allah. Jangan takut. Ya, walaupun bapaknya nggak soleh sama. Ketika orang tua sudah berharap, ketika orang tua sudah banyak berdoa, ketika orang tua sudah berikhtiar maksimal, 7 keturunannya Allah pelihara. Yang penting sababun lisalihil abna, kita dulu yang menjadi teladan. Buat apa? Tidak mungkin anak kita soleh sebelum orang tuanya menjadi orang tua yang Allah. Nah ini kalau ibarat bibit, ini bibit unggul. Ayahnya orang soleh, ibunya wanita yang soleh. Insyaallah kaset kagak melengsong nih bocah. Jangan sampai nauzubillah kayak Abu Lahab. Bapak sama emak biang kerok. Anak nurunin tuh sama Pak. Ya. Maka akikah ini sekian tahap dari beberapa tahap perjuangan orang tua sampai nanti anak Muhammad Hasim ini insya Allah jadi orang soleh. Makanya tuh orang tua kalau bisa jangan setengah-setengah ya Pak memperjuangkan anak. Insya Allah. Pokoknya Bapak punya rezeki, punya apapun pasti semuanya buat siapa Pak? Buat anak. Pak Ipul muliahin putra putrinya luar biasa. Sampai keluar Jawa biayanya mungkin bisa kehitung. Tapi kata beliau yang penting guru, anak-anak saya dapat pendidikan yang maksimal. Kan warisan mahal dari orang tua buat anak pendidikan Pak. Harta mah mohon maaf dikasih 1 miliar ya nggak pakai seminggu, 2 hari juga habis. Bener nggak Pak? Tapi kalau diwarisin ilmu Pak Haji, syukur-syukur diwariskan juga harta. Wah, mukminun kamil, sempurna itu Pak. Makanya kita doain mudah-mudahan Ananda Muhammad Hazim insyaallah jadi orang yang soleh. Allah sehatkan badannya. Allah jadikan anak yang angkat derajat orang tuanya. Kalau perlu Zaidan melebihi ilmu ayahnya. Ya. Saya nggak nyeting datang ke sini nih, datang aja. Pas banget putranya baru mau dipotong. Ya. Makanya saya ngomong nih sama bapak-bapak. Tuh kalau guru Aang, guru Zai, siapapun yang ada di Abu Bakar, kalau kita kebetulan bawa anak tuh suruh tuh, tong. Salaman sama guru. Ajarkan mereka budi pekerti Pak Haji. Biar dia kenal Allahnya, biar kenal Rasulnya, biar kenal gurunya. Ngapa sudah cium tangan, ngarah berkah, hembusan napas guru jadi doa. Dan ini sudah luar biasa diperjuangkan oleh beliau. Diakikahkan, diberikan namanya juga nama yang nggak ada di RW 24 ini. Kayaknya udah kagak ada ini. Muhammad Hasim Zaidan. Ya. Kalau RW 24 kebanyakan nyarinya di Google ya. Iya. Nyari ke sono udah kagak dapet, sini kagak dapet. Hanya direndeng-rendengin, cari itu namanya. Ya enggak? Tapi nggak apa-apa Pak. Kata Ebit GAD katanya apalah arti sebuah nama. Bener nggak Pak? Banyak Pak di bawah namanya cakep, pekerjaannya kagak beres. Ya. Maka setelah diakikah Ustaz, setelah dilepaskan gadaiannya, nah ini nih. Akrimu auladakum. Akrimu auladakum. Muliain anak-anakmu. Wa ahsinu adabahum. Benerin tuh dia, dandanin tuh akhlaknya anak. Dari mulai di cara cium tangan ya Pak. Sekarang kan bocah cium tangan modelnya banyak-banyak banget Pak Heroy. Bener, ada yang bujuan, ya nggak, di pipi. Itu ibu saya kalau ada bocah cium tangan salah, habis Pak, gomelin. Ambil tangan orang tua, cium dengan bener.
bukan mengkultuskan. Beliau orang-orang mulia, orang baik, kita ngarap berkah Pak. Apalagi guru saya dulu ada dosen Profesor Dr. Ali Yapi almarhum, tokoh NU. Beliau waktu di Asabiyah ngajar saya fiqhul munakahat. Sama Allah yarham muallim Saifuddin Amsir. Ngajarin saya tafsir Al-Maraghi, Al-Imam Mustafa Al-Maraghi. Kata dia apa? Ya, kalau perlu lu cium tangan bolak-balik sama orang tua, biar berkah dunia juga berkah apa Pak? Anak sekarang mohon maaf bapak-bapak, Pak Kamil, kadang udah baru S2 aja udah belagu banget, cium tangan sama guru agak mau, sama orang tua udah ogah. Ya enggak? Ini yang diajarin sama orang-orang kita dulu. Biar bagaimanapun guru orang tua memposisikan mereka orang-orang yang mulia. Dan apapun yang dilakukan Ustadz Zai semua karena wasilah kemuliaannya orang tua. Nah, ngerasain dah Guru Zai jadi orang tua ya. Ustadz udah ada yang sekolah anaknya? Udah timba. Masih enteng-enteng. Tanya Pak Ustadz Zulkifli. Ntar kalau udah sekolah SD biayanya nambah, kuliah, pokoknya koyot tiap hari 2. Bener nggak Pak? Tuh, nih pakar-pakar, ya nggak? Insyaallah asal udah dapat tagihan dari sekolah kepala udah tuing, bener nggak Pak? Masya Allah, Pak RW, ya nggak? Tapi pada ada akhirnya Pak, mohon maaf, apalagi kalau udah bicara dunia pendidikan Pak Haji, Pak Ipul, ada aja jalannya tuh Pak. Itu udah puyeng nih. Istri kita kadang udah ngomong-ngomong, ayah Romana diem baik. Ono edaran guru udah ngasih kode, mana 6.300.000 kita belum kelar ini. Begitu dicek 8 bulan kagak dibayar, ya nggak? Puyeng bini, kata lakinya diem-diem, ntar kayak bocah rezekinya ada baik. Dia main ke rumah orang tuanya Pak. Iya. Kata mamanya tumben-tumbenan di bocah kagak pernah main-main. Ditanya mamanya, gimana Tong, lu sehatnya? Garuk-garuk, beda itu dia. Akhirnya dia liatin Pak Kusnadi itu, kata dia, wah bocah Roman kagak beres ini. Anak baru bayaran, nah itu dianya. Saya lagi ngarep-ngarep itu. Apa kata empengnya, kata neneknya, dah nih gelang gua, nih kalung gua lolosin bawa ke toko King. Bilang kagak kita Pak? Masya Allah Pak, itu kita cium tangan sampai 6 kali balik Pak. Karena dikasih solusi walaupun sama orang tua sendiri. Kenapa Pak? Neneknya juga ngikut ngongkosin, bener gak Pak? Saya kapan ya pernah cerita tuh Pak Kusnadi, kayaknya pernah di majelis juga. Syekh Abdurrahman Al-Haffar itu seorang penggali kubur yang kemudian dia lepasin profesinya, dia nggak lagi jadi penggali kubur, dia malah jadi orang alim. Yang karena kealimannya di masa tua dia dikasih gelar Al-Haffar. Karena awalnya sebelum jadi ulama tukang gali apa Pak? Kubur. Dia itu pernah nguburin 2 mayit dalam 2 bulan 1 ibu. Ya, di kubur yang pertama itu ketika dia habis nanggapin jenazah dari atas ke bawah, terus kemudian diletakkan tuh posisinya sebagaimana kita nguburin Ustaz, mau ditutup pakai dinding ari. Nih Abdurrahman Al-Haffar kehilangan kesadaran Pak Adi. Dia pingsan, kenapa? Ini kubur anak ini berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Ada di Damaskus. Ini kisahnya bukan fiktif, asli. Beliau ngelihat ada 2 malaikat nunggang kuda. Dia angkat ini jenazah daripada almarhum yang dia kuburin. Sementara orang-orang yang ngubur di atas nggak melihat kejadian yang baru saja dilalui oleh Abdurrahman Al-Haffar. Begitu pingsan yang di atas lah ini ngapa jadi pingsan begini si Abdurrahman? Akhirnya dicipratin pakai air kan jadi apa tuh? Sadar. Begitu sadar disempurnain pas ujung itu dia cerita. Lo ngapa pingsan? Ngubur belum kelar udah ngeletak gue. Gua habis ngeliat ini bocah jenazahnya diangkat sama malaikat. Allah jadikan kuburnya gua ngeliat raudhah min riyadil.
Orang-orang pada nggak percaya Pak Haji, berenanan dah. Mending gue udah tahu. Singkat cerita saya potong 2 bulan, datang lagi emaknya minta dikuburin. Kata di Abdurrahman, ini siapa lagi yang mati Bu? Anak saya yang kedua. Dikuburin lagi, prosesnya sama. Ketika mau ditutup, berubah lagi jadi Raudhah min Riyadil. Cuman ini mah nggak pingsan, kan udah ngalamin tadi, ya nggak? Udah kagak kaget. Begitu selesai, ibu yang punya anak yang dikubur ini diubur-ubur nih sama Abdurrahman Al-Hafar. Bu, tunggu sebentar. Ada apa Abdurrahman? Subhanallah ibu, saya mau nanya, ini sebenarnya nih bocah yang dikuburin ini siapa? Saya jadi penjaga kubur di sini ini 30 tahun, dan di Damaskus rata-rata yang dimakamkan di sini aulia min auliaillah dan orang-orang berilmu, ahli ibadah dimakami di sini. Tapi nggak pernah saya nemuin kasus begini. Ibunya ngomong, Pak Haji, Abdurrahman, yang kau kuburkan 2 bulan yang lalu anakku yang nomor 2, dia meninggal dalam pondok pesantren. Dia meninggal dalam menuntut. Itu pesantrennya kena musibah, anak ini meninggal. Maka oleh Allah diberikan penghormatan. Dia matinya di pondok, matinya lagi nuntut ilmu, terbilang mati syah. Allah jadikan kuburnya Raudhah. Lalu dia tanya, yang kedua tuh yang baru tadi pagi saya kubur, siapa itu? Itu kakaknya nomor 1. Kenapa Bu? Kakaknya juga sama. Saya ngelihat jenazahnya diangkat malaikat. Raudhah min Riyadil Jannah. Emang abangnya mondok juga? Enggak. Abangnya malah tolol. Abangnya malah geblek. Cuman nih abangnya pinter, nyari duit. Dia kerjaannya ngari kayu bakar. Kayu bakarnya dijual, duitnya buat bantuin adiknya yang sekolah. Orang yang nuntut ilmu sama yang membiayai nuntut ilmu, dua-duanya Raudhah min Riyadil. Akhirnya dia buang tuh pacul. Saya mau berhenti jadi tukang gali kubur. Dia baru tahu betapa mulianya orang yang nuntut ilmu, termasuk yang taklim malam ini. Akhirnya dia ke Masjid Abu Bakar. Dia ngaji, ada guru Zen di situ. Woro lah engkong ini ngapain itu tumben-tumbenan, nggak pernah taklim karena malah jadi pengen ngaji. Saya mau ngelamar jadi murid. Saya mau belajar ilmu balaghah, saya mau belajar ilmu ma'ani, saya mau belajar Alfiyah Ibnu Malik. Kata nih ulama di Damaskus, kalau ente punya keinginan kuat, yuk mulai besok ngaji. 10 tahun beliau ngaji dengan seorang ulama namanya Asy-Syaikh Burhani. Beliau kemudian menjadi ulama besar dengan gelar Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Hafar. Dan dari beliau lahir putranya Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Hafar, seorang wali di Damaskus. Alhamdulillah. Maka besok yang pada tukang-tukang itu udah ngaso. Ya. Udah berhenti aja dagang, ya. Pada mondok Lirboyo nyari ilmu. Ya, Pak. Kalau kita udah nggak mungkin muta'allim. No, yang lagi pada makan es tadi yang pada berebut apa itu bocah ya? Didik mereka, Pak. Mohon maaf kalau abangnya aja cuma ngikut biayain Pak RW, diangkat jadi Raudhah, gimana Bapak yang tiap hari memberikan biaya buat anak-anak, Pak? Lebih dari surga, Pak. Maka jangan takut, nggak bakalan miskin orang yang membesarkan anak buat biaya pendidikan. Saya punya tetangga, aslinya orang Riau. Dulu anaknya Pak pinter, perempuan. Sekarang udah jadi dokter di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang di Marunda. Beliau dinasnya di situ. Pak Asep ngenes, nih anak pinter cerdas Pak Haji. Orang tuanya ngelihat punya potensi, cuman dia kemampuannya terbatas, nggak punya duit. Rela hati, kata ibunya. Ya, nggak apa-apa. Terpaksa kita ngontrak rumah, jual aja. Kenapa? Dia dapat beasiswa Fakultas Kedokteran Pak di UGM. Dia jual Pak Haji. Begitu dijual, emaknya ngontrak. Dia nangis, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan nanti Allah ganti lebih dari ini. Saya ikhlas ya Allah, yang penting anak-anak saya nggak ada yang tercecer dunia. Apalagi dia punya apa? Motivasi yang tinggi, kuat. Apalagi dapatnya kedokteran, Pak. Alhasil singkat 6 tahun beliau selesai dapat dokter, Pak. Begitu beliau sudah sukses, pintu-pintu kesuksesan sudah dia raih, dan dia sudah resmi jadi dokter. Tanah-tanah yang dijual, rumah yang dijual dia kembaliin lagi buat orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia, Pak.
Pas itu ketika hari ulang tahun ayahnya, beliau beliin mobil Pak, ceritanya mau pengen ganti yang pernah dijual buat biaya pendidikan, tapi keburu meninggal Pak. Akhirnya beliau, Ustadz, ya Allah, hampa rasanya, apapun yang saya miliki gak ada nilai. Karena Pak, mereka yang memperjuangkan saya. Udah Mbak, sekarang adanya ibu berangkatin haji, ibu berangkatin, bikinin rumah, kasihani, sayangi. Alhamdulillah Pak, sekarang ibunya sudah bahagia. Yang tadi dijual buat dunia pendidikan diganti 5 kali lipat lebih dari yang dia keluarkan Pak. Tuh, siapa sang sumber pemberi rezekinya Pak? Allah. Makanya Bapak jangan takut. Kemarin saya buat status tuh, Pak Haji ngintip enggak? Orang Abu Bakar, buat saya, buat keluarga saya di RW 24, ruku yang bener, sujud sesuai kadarnya, baca Fatihah dengan tartil. Apakah benar orang sholat tergesa-gesa hanya karena untuk urusan dunia, sementara kita ada berhadapan dengan Allah yang memberikan semua kebutuhan kita? Ngapain sholat pada buru-buru? Di situ ada sa'atul ijabah. Jangan kayak sa'labah, ya enggak? Iya. Ini sudah ada dasarnya dan kita sudah punya kelembagaan. Ada majelis ratibul. Ini luar biasa. Bolehlah. Sekarang ada pelapis kedua. Saya pernah bilang Pak sama Pak Haji, selama saya masih dipercaya di Abu Bakar, insya Allah. Tapi saya juga nggak janji. Kenapa? Ada saatnya juga saya harus lepas dari Abu Bakar. Kenapa? Harus ada regenerasi. Mudah-mudahan ada lagi beliau Pak di sini. Alhamdulillah. Maka mulai besok saya kagak datang lagi deh ya. Pak Adi protes, jangan guru. Ya enggak? Insyaallah Pak. Yang namanya guru mah kalau lagi ada waktu. Apalagi kalau udah Pak Haji yang WA, udah kagak mau kagak. Kita lagi ceramah di WA, bete dagar-dagar. Kenapa? Saya merasa 24 udah seperti keluarga saya Pak. Iya. Makanya saya bilang, ayah, di Abu Bakar dibutuhin semua udah. Kalau ada waktu bantuin mereka. Kenapa? Saya juga banyak didoain dari jamaah saya di RW 24. Mudah-mudahan Pak RW beserta seluruh jajaran Pak RT, seluruh panitia pembangunan, seluruh warga di sini, yuk eratkan ukhuwah silaturahmi untuk satu tujuan, izul Islam wal muslimin. Di mana? Di RW kita. Insyaallah, Pak Kusnadi, selama kita punya prinsip yang sama, apalagi sekarang kita dibayang-bayangi, ada gempa inilah, gempa itulah. Udah, jangan takut. Selama masih ada Allah. Syaratnya 3, musibah gak bakal turun, azab gak bakal turun selama masih ada orang sini yang rajin ke masjid. Yang kedua, Pak Kamil, masih ada suara lirik Ustaz yang 3:30 masih menengada di atas sajadahnya. Yang ketiga Pak Haji, ketika ngelihat begini nih enak, rukun, ngeliatin bapak-bapak. Bener Pak, saya tadi dari sini ngeliatin bapak, ya Allah, anugerah terluar biasa RW 24, guyup. Di rumah guru pada datang. Walaupun ada yang bisik-bisik di depan, guru lama banget lagi ceramahnya ya. Mantap, udah ngantuk guru ini jam 10. Tadi katanya jam 9:30 lewat kurang 5. Ya, saya juga paham Pak. Karena kata dokter Pak Asep, saya nggak boleh lebih jam 10 makan malam saya. Ya, makanya saya batasi. Kita baca doa. Mudah-mudahan Ustaz Jai biar sehat. Ayah, ibu, mertua semua dipelihara. Pak Haji dan semua stakeholder yang sudah mendukung semua kegiatan-kegiatan dakwah di RW kita. Insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah. Kita Pak, mohon maaf Pak RW, bukan buat kita. Nih yang kita pikirin ini nih, regenerasi kita 10 tahun yang akan datang Pak. Saya mah bener udah saya baca PGH 10 tahun lagi nih, wallahu a'lam Pak. Kenapa? Al-alam mutaghayyirin, cepet banget perubahannya. Apalagi sudah bicara budaya Pak Haji. Aduh, kultur budaya agama kita sudah mulai hilang. Alhamdulillah, rutinin, dawamin ratib al-hadad. Tahu nggak Pak? Justru al-muassis, pangkal keberkahan RW 24, karena majlis zikirnya jalan dari rumah ke rumah. Bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul lirah wa jasadil khusus Ananda Muhammad Hazim Zaidan ibni
Ustaz Agus Zailani ma'as-sihah wan najah wassalama wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah bil khusus jama'atana ya Allah al hadirin fi hadhihi al-lailah kulluhum Fatihah. Allahumma inna nas'aluka hadha ad-du'a minkal ijabah. Allahumma ij'al auladana wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-ibadah wa ahli al-Qur'an wa ahli al-tuqa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadarrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum bid-din waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal mu'tadin wa la minal ayisin wa la minal dhallin wa la minal mudallin. Rabbi ja'alna muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil. Demikian kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.